Hai, halo, selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat berlimpah rezeki. Kali ini saya akan memberitahukan kepada Anda bagaimana caranya, apakah Anda bermusuhan dengan uang atau enggak, gitu loh. Nah, sengaja nih saya tiba-tiba live siang-siang, nggak tahu berapa orang yang akan live. So, kalau Anda nggak dengerin live-nya langsung, Anda tetap bisa komen di sana dan kita akan tetap bisa eh, melanjutkan pembicaraan dan diskusi di grup yang ada, grup Dikejar Rezeki, Dikejar Duit, ataupun di grup Money Map. Saat ini saya sedang bersama istri saya, lagi disetirin sama istri saya. Hai, saya habis datang dari kajian, terus kita rencana mau potong rambut ini, rambut udah gonjes. Tuh, lihat rambutnya. So, saya sedang mau OTW ke Grand Indonesia untuk eh, potong rambut. Oke, pertanyaan saya adalah, apakah Anda, teman-teman semua, pernah nggak Anda dapat duit nggak lama keluar? Cash flow, terjadi cash flow, pagi cash, siang flow. Pernah nggak? Atau pernahkah Anda begitu dapat duit tapi udah ada tagihan yang nunggu? Nah, kalau pernah Anda begitu, ketik di komen Anda pernah mengalami itu gitu loh. Atau pernahkah Anda mau dapat duit tapi nggak jadi? Mau dapat nggak jadi, udah sign kontrak, udah dealing apa segala macam, nggak dapat duitnya gitu loh. Pernah nggak begitu? Atau yang terakhir nih, Anda dapat duit, nggak ada tagihan, nggak ada apapun juga, tapi entah kenapa begitu Anda dapat duit, nggak lama kemudian saudara, tetangga, orang tua, temen, adik, kakak tiba-tiba minjem duit Anda gitu loh. Pernah nggak? Kalau Anda pernah melakukan itu, saya pun dulu begitu, sama gitu. Jadi saya ingin cerita sedikit nih, kita nggak akan lama live-nya. Perjalanan saya kurang lebih sekitar 10-15 menit lagi, so kita akan live paling lama 15 menit. Nah, dulu saya akan kasih tahu sama Anda, saya pernah mengalami hal itu gitu ya. Dulu waktu saya berdua sama istri saya masih tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, namanya KL, bukan Kuala Lumpur alias Klaten. Nah, saya pernah di sana gitu. Istri saya ketawa-ketawa tuh dengerin Klaten tuh. Oke. Nah, apa yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu? Saat itu keuangan kami amburadul. Yang punya pekerjaan tetap hanya istri saya di sana, dan saya heran sekali, saya nyari duit itu susahnya setengah mati saat itu. Apa yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu? Saya depresi. Nggak depresi banget sih, tapi down. Nggak punya duit. Nyari income susah, jualan ini itu susah, cari klien susah, wah, cari prospek susah, apa dan segala macam gitu ya. Itu susah banget loh saat itu. Nyari income berdua nih, berdua dapat income 10 juta aja, aduh Masya Allah. Dan begitu dapat uang income 10 juta, nggak lama ada aja pengeluaran. Padahal waktu itu kita alhamdulillah istri saya waktu itu masih kerja, jadi kontrakan rumah masih di handle sama perusahaannya. Tapi untuk bayar listrik, bayar ini, bayar itu, mau makan apa segala macam, makan sih masih bisa, alhamdulillah, alhamdulillah, makan masih bisa, kita masih bisa makan enak. Tapi kok uangnya segitu-segitu aja gitu loh, nggak naik-naik gitu loh. Saldo akhirnya segitu aja, ngalamin nggak? Satu hari dia bawa 10 juta lagi, ya segitu lagi, dapat duitnya banyak kok, segitu lagi. Istri saya dapat bonus, duitnya hilang juga gitu loh. Gak tahu kita juga gitu. Anda pernah ngalamin itu nggak? Saya dulu ngalamin itu dan saya sangat stres. Kenapa? Saya penasaran pada saat itu. Saya belajar ini itu kok nggak naik income-nya. Mending income naik, tapi kok saldo akhirnya nggak naik. Aset nggak ada, nggak punya rumah, nggak punya mobil, mobil dikasih orang tua. Ya alhamdulillah ya, bersyukur kita. Itulah enaknya hidup beruntung, apa apa dikasih ya. Oke, tapi intinya adalah Bapak Ibu, saya stres di sana dan sebentar copot ya. Oke. Saya stres di sana dan saya pikir apa yang terjadi sama diri saya dan kita berdua gitu, istri saya gitu. Apa yang terjadi? Kenapa kok income datangnya nggak banyak dan income datangnya segitu-segitu aja gitu? Apa yang salah sebenarnya? Kita sudah memperbaiki segala sesuatu, tetap nggak dapat duitnya. Dan ternyata Bapak Ibu, saya musuhan sama uang. Nah, apa sih ciri-cirinya musuhan sama uang? Ini Anda perlu catat, ambil jurnal Anda. Boleh catat di komen, boleh juga catat di mana, catat di mana, catat di mana, catat di jurnal atau catat di komen ya. Nggak ada info mau live ya, saya nggak ada info nih, buka ya. Kita tiba-tiba saya dapat inspirasi. Bagaimana caranya kita nggak bermusuhan dengan uang. Nah, kenapa dulu saya bermusuhan dengan uang? Ciri-cirinya apa? Satu, ciri-ciri orang yang bermusuhan dengan uang atau Anda yang tidak sadar Anda bermusuhan dengan uang. Yang pertama, satu, ketika uang datang, nggak lama dia keluar. Itu yang pertama. Terjadi cash flow, pagi cash, siang flow. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Anda dapat duit, tapi pada saat tagihan udah nunggu. Contohnya tagihan apa? Tagihan bayar pajak mobil. Dulu kita tuh gitu tuh.
dapat uang bayar pajak mobil namanya, bayar uang bayar pajak mobil bulan Juli harus bayar 4,5 juta. Waduh, kok bisa pas? Terus kita dapat bayar, nggak lama kita pindah ke Jakarta, kontrakan, dapat kontrakannya nggak dihandle semua, 50% saja, dan saya nambahin 50% lagi, kami berdua nambahin 50%, dan begitu mau bayar kontrakan uangnya ada gitu loh. Tapi pas nggak ada bayaran, kok nggak ada uang? Sempat ngalamin nggak? Tandanya apa? Tandanya musuhan. Kok bisa dapat duitnya pas ada kebutuhan? Dulu mau apa lagi ya? Dulu saya nggak punya duit. Terus kami berdua diajakin sama ibu saya untuk umroh. Nggak punya duit pada saat itu. 3 bulan sebelum berangkat umroh kita nggak punya duit. Dan entah kenapa begitu ada kebutuhannya, uangnya dapat duitnya. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 bulan, kurang dari 3 bulan kalau nggak salah, saya ingat banget waktu itu 2000 berapa? 2014 ya. 2014 kita pergi umroh. Tiba-tiba ada duitnya, saya tiba-tiba dapat banyak job ini itu dan segala macam. Istri saya juga bingung. Saya juga bingung, kenapa bisa begitu gitu. Kenapa bisa pada saat pas ada kebutuhan uangnya ada. Tapi begitu nggak ada kebutuhan, uangnya nggak ada. Dan disitulah saya masuk jebakan Batman berpikir positif. Apa berpikir positifnya? Berpikir positifnya adalah saya ngomong sama diri saya dan kami berdua ngomong bahwa alhamdulillah ya, pas butuh uang ada uangnya. Jebakan Batman itu. Jelas ya? Karena dulu saya diajarin pada saat saya kecil, saya nggak tahu Anda diajarin apa pas sama orang tua Anda pada saat kecil. Dulu saya diajarin begini, hidup tuh biasa aja, yang penting pas-pasan, pas apa, pas butuh, pas ada, pas nggak butuh nggak ada. Saya mikir, oh iya benar juga ya. Nah itu ternyata jebakan Batman. Kenapa? Karena ketika kita nggak butuh duitnya, nggak ada duitnya gitu loh. Ternyata saya bermusuhan dengan uang. Nah terus apalagi ketika Anda bermusuhan dengan uang, Anda nggak punya tagihan, Anda nggak punya utang, bagus. Tapi begitu uang datang, tiba-tiba satu mobil rusak, AC rusak, kulkas rusak, TV rusak, handphone mesti ganti, ini mesti ganti, itu mesti ganti. Nah itu terjadi. Pernah ngalamin nggak? Saya dulu ngalamin begitu. Dan saya ngalamin tuh apa? Saya musuhan sama uang tuh apa? Istri saya dulu sampai sempat bilang, kamu tuh punya uang banyak, tapi gatel lah mau beli-beli, nggak bisa megang duit. Istri saya ngomong gitu. Ternyata saya sadari bahwa saya nggak nyaman pegang uang. Di sini jelas ya. Dan saya menjadikan itu sebagai sebuah pelarian. Pelarian apa? Pelarian gue sudah kerja, menikmati duit gue. Dan ternyata begitu yang saya nikmatin adalah saya beli ini itu. Dan yang terjadi adalah saya menikmatinya melebihi dari apa yang seharusnya, tidak sesuai dengan porsinya. Nah itu saya namanya tidak sefrekuensi dengan uang. Kalau Anda begitu, Anda nggak sefrekuensi dengan uang. Atau tiba-tiba uang hilang, pernah nggak? Naruh di kantong, lupa nyelip. Perasaan tadi gue ngantongin duit deh, sekarang kok hilang ya? Pernah ngalamin? Kalau Anda pernah ngalamin itu, Anda juga nggak sefrekuensi dengan uang. Saya dulu ngalamin itu semua. Stres. Nyari uang udah susah cari duit. Begitu dapet keluar lagi. Dan jebakan Batman yang paling besar yang saya alamin adalah bersyukur. Karena uangnya masih ada pada saat kita butuh. Itu jebakan Batman. Maksud saya, dengerin baik-baik ya, bukan masalah bersyukurnya, tapi masalah vibrasinya. Kenapa? Karena dulu ketika saya bersyukurnya jadi mulut. Tapi hati saya nggak nyaman. Kenapa dapat duit kok keluar lagi? Kesal saya. Jelas ya? Dan begitu kesal, habis itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya stres. Nah kalau misalkan stres, tuh kayak begini kan, stres kan? Atau kayak begini juga nih, tuh. Stres gua, kenapa bisa begini? Gitu kan? Atau juga stres begini. Begitu ngeliat duit dapat duitnya. Tapi nggak cinta ya, salah stiker. Yaudah kita nggak usah pakai stiker ya. So apa yang terjadi ketika itu? Ketika itu adalah saya pusing, nggak bisa terima duit, musuhan ini itu dan segala macam. Musuhan sama duit. Anda pernah ngalamin? Saya pun pernah ngalamin. Dulu ngasilin duit susah. No, saya paham sekali ketika Anda kesulitan untuk membayar hutang Anda, pusing membayar cicilan Anda tiap bulan, pusing membayar tagihan sekolah anak, pusing ini semua. Saya ngalamin itu gitu. Dulu bahkan saya ngalamin pada saat saya lagi baru-baru belajar 2012 2013 saya baru belajar, ada satu kelas, ada suami istri di sana ngasih tahu uang sekolah anaknya. Waktu itu saya masih kerja di Bank BUMN, ngasih tahu sekolah anaknya. Saya tanya, berapa bayaran anak sekolah lo? Bayaran 3,5 juta per bulan. Pusing kepala gua. Pada saat itu 2012 2013. Apa? 3,5 juta? 50% dari gaji gua? Gimana gak pusing gua?
Artinya apa? Kok orang bisa banyak duit, gua kagak? Apa salahnya? Sampai sini jelas. Ternyata salahnya adalah gue musuhan sama duit. So, dari mana kita datang musuhan sama duit? Saya musuhan sama duit asalnya adalah dari omongan-omongan orang-orang tua kita zaman dulu. Orang-orang tua saya zaman dulu. Orang tua saya bilang apa nih? Kamu tuh loh gak bisa megang duit, saya dulu digituin. Kamu tuh loh kalau ada duit pasti dihabisin aja. Itu saya masuk tuh program-program dan itu membuat kita nggak eh, nggak sefrekuensi sama uang dan musuhan sama uang. Dan dulu saya nggak suka orang kaya. Sumpah gue paling sebel kalau dari temen gue orang kaya. Kenapa? Karena belagu banget mereka semua gitu loh. Padahal yang salah sayangnya aja karena saya nggak kaya gitu loh. Bukan saya nggak kaya sih, saya bukan berasal dari keluarga yang kaya dan mereka berasal dari keluarga yang kaya. Dan saya di situ bilang sama mereka, lo kan hidup begitu gara-gara bapak lo. Ternyata pak, ternyata saya nggak suka itu orang kaya gitu loh. Seketika anda membenci orang kaya karena kesombongannya, karena ininya, karena itu yang segala macam, sebenarnya anda bermusuhan dengan duit gitu loh dan anda nggak akan kaya. Sampai sini jelas ya? Anda nggak bakalan kaya dan nggak sefrekuensi sama uang. Banyak yang nanya, coach maksudnya sefrekuensi sama uang tuh apa sih? Uang itu datang ketika anda nggak butuh uangnya. Nah, bingung nggak lo? Uang itu datang ketika anda nggak butuh uangnya. Makin anda butuh uangnya, uangnya makin nggak datang. Berarti gua udah sefrekuensi dong. Jadi ada terserah, gue nggak punya duit pun nggak masalah kok gitu. Jangan sampai anda nungguin duit mulu dari tanggal 1 sampai tanggal 24, nungguin tanggal 25. Begitu tanggal 25 sampai tanggal 30 sibuk ngabisin duit. Habis itu mikir lagi. Tandanya nggak sefrekuensi sama duit. Ini jelas ya. Ketika anda masih berpikir bahwa eh, yang penting dapat gaji tetap, sekian juta dapat gaji tetap, sekian puluh juta dapat gaji tetap, anda belum sefrekuensi. Kenapa? Karena anda terima uangnya sebulan sekali. Kreditnya, kalau anda lihat kredit saldo di mana buku rekening, kreditnya cuma sekali tiap tanggal 25 atau tiap tanggal 1. Debitnya masya Allah banyak bener sampai habis. Kenapa bisa begitu? Nggak dapet gitu. Ngalamin nggak? Kalau anda pernah ngalamin, tulis di komen, akui, find the truth, because the truth will make you free. Oke? So, kalau anda nggak bermusuhan dengan uang, apa yang harus anda lakukan? Baikan sama duit. Gimana caranya, coach? Nah, besok saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Tapi besok saya ngasih taunya hanya di grup terbatas. Kenapa? Kenapa harus di grup terbatas? Kok saya nggak ngasih tahu di live Facebook yang live di akun saya. Saya ngasih taunya di grup private, grup terbatas. Kenapa? Karena nggak semua orang mau keluar dari jebakan Batman. Banyak orang seneng masuk di jebakan Batman. Dia happy masuk sana gitu loh. Kenapa? Karena ya sudahlah, sudah begini ya udahlah, terima aja gitu loh. Nggak semua orang mau keluar dari jebakan Batman. Karena keluar dari jebakan Batman tuh mesti mengakui bahwa yang selama ini kita lakukan itu salah. Dan gak semua orang berani mengakui kesalahannya dia. Butuh jiwa yang besar, butuh kedewasaan untuk mengakui bahwa yang selama ini kita lakukan itu gak bekerja. Itu dia. Makanya saya bikinnya di grup terbatas. Bagaimana caranya Anda memperbaiki frekuensi Anda dengan uang dan biar Anda gak musuhan sama uang. Nih ya, bukan syarat, apa namanya, ciri-ciri berikutnya Anda musuhan sama uang. Ciri-ciri berikutnya adalah kalau Anda mau habis pegang duit, Anda buru-buru cuci tangan. Kenapa? Karena uang itu kotor. Uang itu kotor. Habis bekas ini, bekas itu, bekas ini, bekas ini, kotor. Di uang itu banyak banget bakteri dan segala macam. Emang ada ya orang meninggal gara-gara megang duit? Enggak ada. Jelas ya? Artinya enggak sefrekuensi sama duit. So, kalau Anda nggak sefrekuensi sama duit, ya Anda nggak bakalan dapat uangnya. So, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah biar nggak musuhan, perbaiki hubungan dengan uang. Oke? Jelas ya? Head. Bagaimana cara Anda memperbaiki hubungan dengan uang? Besok saya akan kasih tahu cara semuanya supaya Anda memperbaiki hubungan dengan uang. Jelas ya? Kok masih muncul dia ininya? Hap, stikernya masih muncul. Ntar saya matiin dulu. Nah, ini dia. Terus ada lagi orang begini. Ciri-ciri berikutnya apalagi Anda bermusuhan dengan uang. Tidak, uangnya nggak dinikmatin. Nah itu cara-cara orang ciri-ciri orang bermusuhan dengan uangnya dinikmatin. Uangnya dipikirin buat apa? Buat masa depan.
Loh, coach, masa depan kan harus kita pikirin. Betul, Anda pikirin masa depan, ya meskipun masa depan itu nggak ada. Ketika Anda memikirkan masa depan, Anda nggak mikirin masa sekarang. So, mestinya Anda mesti mikirin masa sekarang supaya masa depan Anda lebih baik gitu. Keuangan Anda sekarang, duit yang Anda punya sekarang, uang di rekening Anda, uang di rumah Anda, uang di tabungan Anda, uang di kantong Anda, uang di dompet Anda, dan seberapa banyak pun hutang Anda, itu semua adalah karena akibat jebakan Batman tentang keuangan di masa lalu. Tut, tut. Di masa lalu. Setelah itu, bagaimana caranya supaya Anda punya keuangan lebih baik di masa depan? Caranya adalah perbaiki sekarang gitu. Kalau sekarang Anda nggak memperbaiki hubungan Anda dengan uang, Anda nggak bakalan dapat duitnya. Itu yang pertama, musuhan dengan uang. Yang kedua adalah sefrekuensi dengan uang. Anda mesti sefrekuensi dengan uang. Anda mesti nyaman dengan uang. Kalau nggak nyaman, nggak bisa masuk. Kayak saya dulu. Begitu saya terapi orang, saya nangani orang konsultasi ini itu dan segala macam. Saya nerima bayaran cash pada saat itu. Waktu itu saya ingat banget masih dibayar 500.000. Dan ketika saya terima uang 500.000, ada perasaan nggak nyaman di dalam diri saya. Gua kok nggak nyaman ya terima uang 500.000. Itu namanya nggak sefrekuensi. Dan itu namanya tidak, hubungannya nggak baik dengan uang gitu loh. So, perbaiki. Besok kita akan belajar. Kalau Anda mau tahu bagaimana cara memperbaikinya, siapa yang mau tahu? Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan uang besok? Saya akan kasih tahu cara memperbaikinya. Jelas ya? Oke? Kalau Anda mau besok, tapi besok ingat kata acaranya adalah tidak saya kasih tahu di kelas Facebook terbuka. Enggak, saya kasih tahu di grup terkhusus saja. Kenapa? Hanya untuk orang-orang yang mau untuk merubah frekuensi tentang uang, berbaikan dengan uang, dan orang yang ingin meningkatkan kekayaannya. Bagaimana caranya Anda punya income 9 digit? Itu yang paling penting. Kan enak nih, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa ya? 11. Sekarang lagi ganjil tanggal 11. Nah, ketika Anda tanggal 11, tapi income-nya udah 9 digit, kan asik tuh. Jelas ya? Tanggal 11 tapi income-nya sudah 9 digit. Income bulan April udah masuk 9 digit. Masya Allah, enak banget ya. Bayangkan itu terjadi. Oke, so buat Anda yang sudah ikut kelasnya besok jam 8 malam kita akan mulai. Jadi buat Anda yang belum daftar ke grupnya, segera daftar. Nama grupnya adalah Wealth Activator. Bagaimana caranya Anda mengaktifkan frekuensi kekayaan dan menarik frekuensi kekayaan. Segera join di sana. Nggak ada apa-apanya investasinya untuk mendapatkan income 9 juta. 9 juta, 9 digit per bulan. Nggak ada artinya itu investasi segitu. Yes, memang sedikit atau banyak itu relatif, tapi yang saya bandingkan adalah dengan apa yang akan Anda dapatkan di depan sana. Oke, so segera bergabung di sana, dapatkan income 9 digit Anda, perbaiki frekuensi Anda dengan uang. Kita akan ketemu besok. Caranya Anda gabung di Wealth Activator. Aktifkan semuanya. Ya buat Anda yang belum gabung, Anda akan mendapatkan informasi untuk gabung ke kelasnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas energi Anda, atas waktu Anda, atas vibrasi Anda semuanya. Very, very powerful. Sampai ketemu besok malam jam 8. Saya Reza Anggara, salam sehat, berlimpah rezeki. Stay cool and lovely.